Nak urang minta rezeki merumpok syurga, nak urang minta rezeki merumpok neraka. Bahkan merumpok neraka bak minta rezeki. Sehingga habis rezeki bak minta rezeki. Mulai dia pun menghalalkan segala cara bak minta rezeki yang kam dalam dosa. Yang kedua, tinggal kewajiban-kewajiban gara-gara minta rezeki. Yang kedua, melakukan bermacam kezaliman di dalam cari rezeki. Ujungnya itu menjadi sumber neraka dan malapetaka di akhirat. Pakai di dalam neraka, anak kumaya. Pakai anak kumaya, sibuk minta rezeki. Gara-gara minta rezeki sih. Pakai anak ilmu sibuk minta rezeki. Pak rezeki ya. Jadi itu yang anak roh kayu dulu cuma. Kira pun nak tinggal resiko minta rezeki. Tinggal buah akhirat itulah dosa-dosa. Pertama, sama-sama kita memuji Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Berikutnya ta'zim penghormatan saya dan kita semua kepada Pak Kadis Daya Kabupaten Pidi dan kepada seluruh jajaran Kopimda Kabupaten Pidi, pada yang mulia pimpinan Madrasah Ulumul Quran dan seluruh jajarannya, dan kepada seluruh yang telah dihormati oleh pembicara sebelumnya. Juga istimewa sekali kepada seluruh para dewan guru dan pelaksana roda pendidikan di Madrasah Ulumul Quran. Istimewa sekali kepada adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, para santri Ulumul Quran. Dengan takdir Allah, bahwa Tuhan hadir kena pertama memuliakan undangan. Yang tinggi pertama bersilaturahmi, bertatap muka. Kemudian mengisi sedikit tausiah. Ada dakwah, ada lahir. Tapi ayah sob itu bukan berdakwah yang image-nya buat beliau bicara nggak ada. Paling mengisi tausiah pengajian. Abang tu menyebutkan pendakwah tu kah? Pulau ni medoanya ada ke lagu di sebab lah. Ada lagu sebab dia pendakwah. Ini bukan hanya ingin membicarakan sesuatu pesan-pesan dari agama kita untuk masa depan kita yang lebih baik. Apalagi pada hari ini kita mau buat acara memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang paling perlu di saat kita peringati kelahiran Nabi, pertama kita harus sadar kenapa Nabi diutuskan kepada manusia, tidak kepada makhluk yang lain, binatang yang lain. Karena manusianya makhluk yang istimewa, diciptakan untuk selama-lamanya, tidak ada akhir. Berbeda dengan hewan yang lain, dia ada akhir, ujungnya jadi tanah. Manusia ujungnya kalau bukan penghuni neraka, penghuni surga. Ada risiko dan tantangan. Maka dilahirkan ke dunia untuk sebuah pertaruhan. Dunialah yang menentukan masa depan manusia. Bahagia atau celaka, saadah atau syakawa, ditentukan oleh kehidupan dunia. Maka untuk memperbaiki kehidupan dunia ini menjadi sumber keberuntungan, Allah memutuskan
diutuskan Rasul. Bagaimana menjalani kehidupan ini secara benar sehingga dia menjadi tempat berinvestasi untuk akhirat. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Modal utamanya adalah akhlak. Maka Rasulullah menyatakan dirinya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak menjadi fondasi dan modal utama untuk sukses. Jangankan akhirat, dunia juga akhlak. Bangsa-bangsa yang maju sebenarnya juga bangsa yang sukses membangun karakter bangsanya. Innamal umamu akhlaquhum baqiyat wa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Baru dikatakan sebuah bangsa yang kuat kalau moralnya masih ada. Kalau moralnya hancur, maka hancur pula bangsa itu. Mereka sumbernya adalah akhlak. Akhlak itu persoalan serius dan sulit. Menyokong serius dan sulit, mana payah Ibu Ibrahim dan payah pilih manusia yang paling sempurna menjadi pembawa misi akhlak. Kaum jahiliyah, bangsa pengembara, mereka yang tidak punya tempat tinggal tetap, penggembala onta dan kambing, berubah menjadi pemimpin-pemimpin dunia karena keberhasilan Rasulullah membentuk kepribadian mereka. Konflik yang berkepanjangan antar pribadi, mulai dalam rumah tangga, di dalam masyarakat, yang menjadi fenomena jahiliyah. Kemudian mereka jadi bersaudara dan bersatu, dimulai oleh keberhasilan membentuk akhlak. Selamat Pak Wakil Budi. Silakan. Ya, dengan pengampangan ini ya. Dalam diskusi-diskusi elong anak tua tinggal naciro orang Aceh, bila dengarnya ke almarhum yang tinggal di Surabaya, ditugaskan untuk memimpin seluruh perusahaan Amerika di Indonesia. Awalnya sendiri anak pilih ikalan pun ijazah, strata pendidikan, kenyan yang paling utama, tapi akhlak. Maka di Jawa Timur terpilih menjadi pilihan dalam perusahaan Amerikanya awak yang dalam pendidikan pesantren, yang mereka sudah dibina karakter. Dan seluruh dunia, Google sendiri memilih bekerjanya bukan strata pendidikan. Dan dumoi dua hanya jamiah dan urunnya lun bareng-barengnya lun jauh Jakarta. Bulan bertempat dalam sebuah acara di Perkiran Aceh, berlah dengan Bapak Menteri Sofyan Jalil. Di acara dulu biame bab pendidikan buka ini, pendidikan karakter holistik. Jadi hinan hana
Hana buku manusia dia anu murid dira. Yang tahu anak didik itu cuma dua kelompok manusia, orang tuanya dan gurunya. Tapi dididik di karakter akhlak. Guru-guru juga supaya pilih yang berakhlak. Pilih yang jadi guru yang akhlak yang mulai dari dini sampai latar belakang kehidupan rumah tangga. Dan hana persoalan yang bukan Islam dan khusus Islam ini Kristen dan nepung sama, tapi utamakan akhlak. Malah yang bercerita tentang Finlandia, mereka negara yang sangat nampak perilakunya Islami, akidahnya tidak Islam. No kriminal, tidak ada kriminal. Anak peliti, jawab jalannya, anak pihak peliti jaga-jaga. Setelah berhasil mendidik generasi baru, mereka mengisolasi, membuat semacam sebuah pulau untuk mendidik generasi baru ke depan. Mereka sekarang berubah negaranya menjadi negara yang bagus akhlak. Ini yang jadi masalah. Kita tidak usah berbicara terlalu besar, terlalu luas. Berbicaralah dalam sebuah rumah tangga. Sumber kebahagiaan dan kedamaian dalam rumah tangga modalnya akhlak, bukan materi. Maka masa depannya yang anak jauh bubutnya yang pasti masa depan dia yang terlalu ya agam je pelakon yang dia ini di kupurmu lapangan kerja anak dia hina di lapangan kerja. Apa mereka sudah dipersiapkan jadi suami yang baik, yang menjadi sumber bahagia bagi istrinya? Mereka penyelamat istrinya dari neraka dan mampu membuat rumah tangga itu bagaikan syurga. Menantinya ini apa? Mereka sudah dipersiapkan jadi istri yang baik, yang menjadi sumber kebahagiaan suaminya. Dan mereka menjadi modal rumahku, syurgaku. Tapi punya akhlak gagal, pasti baiti nari. Rumahku nerakaku. Belum tentu istana yang rumah yang terlalu bagaikan istana, di kehidupan suasana bagaikan syurga. Kalau krisis akhlak, apalagi dua-duanya krisis, krisis akhlak, krisis ekonomi, lengkap penderitaan. Tapi manusia hanya krisis akhlak, krisis ekonomi hanya masalah. Mereka sudah siap dengan segala kondisi. Inilah yang tergambarkan generasi yang dididik oleh Rasulullah. Mereka dasarnya penggembala kambing, lahir di kemah-kemah, tapi berubah jadi pengukir sejarah dan pemimpin dunia, bisa mewarnai dunia. Mereka siap dengan segala kondisi. Hanya menjadi alasan kemiskinan mereka menjadi orang hina, tetap jadi orang mulia. Yang kaya hanya berubah menjadi manusia yang sombong. Tetapi kegagalan kepribadian itu sumber kegagalan semuanya. Tapi cara orang gagal akhlak, caranya hanya sumber kesombongan. Sombong lagi, makin cara makin sombong, kita makin murung, makin sulit berinteraksi dengan yang lain, makin tidak disenangi oleh lingkungan.
karena kesombongannya lewat kecerdasan. Maka dalam Islam hal yang paling utama perbaiki dulu itu akhlak. Sehingga Nabi mengucapkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutuskan. Padahal hanya saja hanya boleh sinyanto. Artinya itu yang paling utama. Kalau itu sudah sukses, segalanya akan sukses. Malah orangnya survei manusia yang sukses jadi pengusaha dalam bidang ekonomi umumnya tamat SD dan tamatan SMP. Itu ke bawah. Saya survei. Apa mereka bodoh? Bukan. Bodoh bersisi intelektualitas, bodoh keilmuan dan akademis, tetapi mereka orang yang paling lihai menangani persoalan di lapangan. Guru melangu iji menyebut ijelahkan tentang langu itu, tapi tak kira ia alami. Apa? Urang je melangunya kencara bahaya langu je. Menyubahai tentang langu yang dia akan juga. Tapi kalau betul tejet dan langu lebuh. Hai dibaca dalam langu pun tu sama berjara berki kan, jara berki. Macam model gayanya lagi cara, gaya dia cara. Tentu itu orang yang menangkap orang. Tapi dia tak kira, ia tetap lama. Yang ketanya baju-baju leo, yang kan hasil dari usaha awak lah, lulusan di Pulau Kelautan. Seperti si Majid, Pak Ufe dia ada mai sedih dalam punggung lah, dia kacung ke yang berdua ini. Yang nak pergi di Pulau Kelautan, idinga macam dapur mudah. Tamat di Pulau Kelautan, Pak Haji minta dinas Kelautan, nangkui dah. Ekonomi bukan pelaku ekonomi. Kalau mereka jadi pelaku, alangkah lebih bagus. Setelah dididik lebih baik mereka jadi pelaku, itu mungkin lebih maju. Ini ada masalah apa dengan kita? Makanya ini hafal Al-Quran itu bagus sekali. Nggak tahu artinya kita hafal baca aja punya pahala, bisa ibadah. Tapi awas, kalau tidak diimbangi dengan akhlak, ilmu itu hanya sumber kesombongan bagi mereka. Karena ilmiah ini netral, lagi iya. Kita menambah kaya yang bohfit, kita mah perlu bohfit. Nyoba kaya mami, kita mah perlu boh mami. Tergantung usernya bagaimana. Maka fondasi akhlak itu paling penting. Dan persiapkan mereka ke depan menjadi generasi yang melahirkan rumah tangga menjadi sumber pendidikan akhlak. Yo kamu tukang temu-temu ini lupa masalah. Hino ada kibahan untuk itu. Itu luar kritik. Kucai masalah dia. Termasuk dengan komisi perlindungan anak dalam forum kekibalan daya yang terjadi kekerasan. Mana bukan nanti pada bersalah kamu daya.
Kamu yang ya Jo. Yang kita mikir di rumah tak Jo kamu. Berarti yang rumah sakit dia musapat macam model. Tapi dulu betul. Pakai dia Jo boarding mana? Ki rumah. Cô bài của mọi có ở đâu đúng là đuổi cũng lại đâu rồi dù đuổi cái đấy chỗ bèn đã vô cái điều này vậy đấy mất ra được sementara nak pakai guru itu guru lepas kaji itu memberi. Tetapi ada gurunya pindah di nan kagai. Yang menjadi masalah di rumah gajo, rumah orang kaji kurang. Ya pi. Ya ada pi yang pi. Anak apa lagi? Karena punya latar belakang bermasalah. Temu-temu tu. Kena ibu kita nyo pimpinan daerah lagi panglima hansi pasukan. Ada pasukan. Kena ibu pestelong pasukannya. Jadi bermasalah. Sementara generasi Islam awal itu berfungsi rumah tangga tempat guru pertama membina akhlak anaknya. Malah mulai di dalam lain. Dan orang yang serius untuk adopsi karakternya kok orang-orang yang tidak berlatar belakang Islam. Mungkin awaknya kasih bangai awai jarang. Itanya kamu lagi bangai. Muslim hendak mengadopsi Islam. Sementara non-Muslim mengadopsi rumusan Islam. Itu dengan yang di Eropa. Dulu kok mereka lebih serius berbicara tentang hal-hal yang menyangkut dengan pribadian, sangat sesuai dengan Islam, tapi mereka Muslim dapati itu bukan dari Islam. Dia pegang awal-awalnya yang ada kula Amerika, yang duduk cara bangga yang bicara dengan teori-teori rumusan-rumusan yang sumbernya dari Islam. Sementara dia sudah debut atranya di dalam kitab-kitab warisan Islam sudah jauh lebih dulu ada. Tapi kenapa ini menjadi milik orang lain? Orang Islam bahkan gerempek di luar Islam. Duduk dia sudah sadari Muslim tidak tahu Islam. Islam itu pun saya orang maya, orang lebih-lebih dengan kulit-kulit. Mereka tidak tahu isi Islam, isi dalam Al-Quran itu, isi di dalam keilmuan-keilmuan Islam. Jadi ini yang jadi masalah. Menyuruh gedebuk Islam yang sebenarnya pasti menyuruh betul-betul Islam maju. Menyebut fungsi pekerjaan pendidikan karakter makhiyah pun. Kenapa? Mereka memang sudah dididik untuk seorang ibu yang baik dan seorang ayah yang baik. Urutnya hanati pernah pendidikan dan sudah bersiap ke jaga milik yang pasti je kelakor. Lapangan kerja lagi ada kedainya. Hai kalau tadi di bagian ekonomi ada yang merupakan peluang kerja ini Pak kami ini ada peluang itu memang nak kosong. Tapi yang je kelakor pasti. Jadi seorang ayah itu pasti. Jadi seorang ibu itu lebih pasti. Jaranglah yang anak pasangan. Hai nak nanti tapi jarang.
Ini yang jadi masalah. Sehingga urutnya yang maju pula karakter dia punya pak supaya jadi madi mahaya bayu beberapa lung nyoya cek kan kau lung di bayu hai beda ada sebenarnya rumusnya dia harus lagi yang guru-gurunya daripada atau pada latar belakang kehidupan murid untuk pembimbing. Tidak cukup dengan kecerdasan, karena terbawa ini dan dididik ke Tuhan dia dari PAUD pun, PAUD, TK, SD paling nyojok dua wiu menyokatilah kagak bui kampung lah. Tapi yang maksud kita katakan bahwa orang yang berpikir cerdas itu untuk sebuah kemajuan dan kebaikan kembali kepada pembentukan kepribadian. Itulah misi Rasulullah. Akhlak, akhlak, akhlak. Sehingga Anas bin Malik dalam sebuah hadis riwayat di Anas bin Malik, innal abda la yablughu darajatan fil jannah bi husnil khuluq wa huwa ghairu amin. Ada hamba mendapat level tinggi di dalam syurga karena baik akhlaknya, padahal dia bukan ahli ibadah. Beribadah wadahnya wajib-wajib, tapi akhlaknya itu bagus, dia menjadi penghuni syurga. Dan juga ada hamba jadi penghuni paling bawah di dalam neraka, level asfala dan jahannam, bisuil akhlak, karena buruk akhlaknya, wahwa abid, padahal dia ahli ibadah. Ini ibadah puasa macam ibadah lah, puasa sedih kami hidup ibadah, ahli ibadah, tapi akhlak buruk, mendapat di dalam lapisan terbawah dalam neraka. Karena amalan terbaik, terberat, amalan kebaikan dalam timbangan pahala Allah akhirat itu baik akhlak. Maka ulama merumuskanlah ilmu-ilmu dalam Al-Quran itu sampai kepada ilmu yang berkaitan dengan akhlak. Itulah namanya tasawuf. Itu ada yang kata tasawuf sama lagi. Tasawuf yang tentang tarikat, tentang jatuh iya merajah, ya pada yang itu ilmu menyangkut dengan bisnis kejiwaan hati. Dan dina ilmu pelain munyuhananya dosa. Menanti ilmu yang menyangkut dengan keimanan, pastikan kita sudah beriman dengan namanya ilmu tauhid. Ilmu yang berkaitan dengan ibadah juga dibahas dalam ilmu fikih. Berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, munakahat juga ada di sana. Berkaitan dengan ekonomi dan usaha, ilmu muamalah, tentang ilmu halal haramnya. Semua aspek kehidupan itu ada rumusan ilmu dalam Islam supaya mereka jadi orang baik dengan konsep halal haram dan sahabatannya. Kehadiran Islam bukan mengajarkan manusia cari makan, tetapi mengajarkan manusia menjadi orang baik di dalam cari makan, bukan pelaku kezaliman. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Rasul hadir bagaimana urusan duniamu jangan jadi malah petaka bagi akhiratmu dan menjadi modal kebahagiaan bagi akhiratmu. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah.
Urusan cari makan, lanjutkan keturunan. Yang jangankan manusia, binatang dijilai. Hai punya ni lumo je tak main jilai. Pandai jai kula ni. Jangankan ya bermain kula dah. Pinora dan hai ni. Minta rezeki mana nanti. Apalagi manusia yang punya akal, pasti lebih cerdas cari rezeki, lebih cerdas untuk melanjutkan keturunan. Tetapi hadir Rasul, bagaimana itu berubah menjadi nilai kebaikan. Maka kepada rumusan ilmu manusia dalam melanjutkan keturunan, mulai dari nikah, oleh ada hak dan kewajiban, etika-etika rumah tangga, jangan ada kezaliman di sana. Bagaimana di situ melakukan keadilan, kebaikan-kebaikan. Ini yang diajarkan supaya dunia menjadi mazra'ah di akhirat. Menantilah usaha, buat minta rezeki. Nak urang minta rezeki merupakan syurga, nak urang minta rezeki merupakan neraka. Bahkan merupakan neraka buat minta rezeki, sehingga habis rezeki buat minta rezeki. Mulai dia pun menghalalkan segala cara buat minta rezeki yang kam dengan dosa. Yang kedua, tinggal kewajiban-kewajiban gara-gara minta rezeki. Yang kedua, melakukan bermacam kezaliman di dalam cari rezeki. Ujungnya itu menjadi sumber neraka dan malapetaka di akhirat. Pakai di dalam neraka, anak kumaya. Pakai anak kumaya, sibuk minta rezeki. Gara-gara minta rezeki ini, pakai anak ilmu, sibuk minta rezeki. Pat rezekian. Jadi itu yang anak roh kayu dulu cuma. Kita pun nak tinggal resiko minta rezeki. Tinggal buah akhirat itulah dosa-dosa. Nyentuh Nabi diperkadaan. Maka Nabi selalu mengingatkan dunyaka la tadurru akhirataka. Jangan sampai duniamu menjadi malapetaka bagi akhiratmu. Jaga keseimbangan itu. Bagaimana rumusan keseimbangan itu ada dalam ilmu Islam. Ini yang perlu diajarkan. Naurinang dan neraka karena berumah tangga durhaka lekau. Nanda mau surga karena rumah tangga, mereka mencari ridha suami di sana karena Allah. Di agama kayaknya salah karena bumi lainnya umum dan mau neraka. Maka inilah rumusan-rumusan akhlak, rumusan-rumusan ilmu dalam Islam yang perlu diajarkan. Maka para ulama di dalam menerjemahkan misi Rasulullah dalam rumusan ilmu, membuatlah rumusan-rumusan ilmu. Mana ilmu yang wajib secara general, hanya wajib secara general, yang menyangkut dengan prinsip akidah, yang menyangkut dengan akhlak, yang menyangkut dengan ibadah, dan yang menyangkut dengan manut aspek kehidupan. Harusnya ilmu dasar wajib. Berdosa jika pemimpin rumah tangga membiarkan isi rumah tangganya dalam kejahilan, itu bertanggung jawab berdosa. Wajib belah ilmu perlainnya. Menyadari kata itu, kiban standar perlain ilmu akhlak, pasti mereka akan baik akhlaknya. Sekurang-kurangnya beda. Dan ilmu nafidi ilmu 30 harga.
Yang wajib punya ilmu. Apa itu sebenarnya takabur? Kemudian bagaimana cara terapinya, mengobatinya menjadi tawadhu? Ilmu tentang takabur, ilmu tentang cara terapinya, ingatnya itu dua-duanya wajib. Karena tidak mungkin menjadi manusia tawadhu tanpa ilmu dan cara membuat mereka menjadi orang yang tawadhu. Itu ilmu wajib. Tidak punya ilmu itu dosa. Takabur satu dosa lagi. Hanya ilmunya terbuat dosa. Dosa dikabur tawadhu. Dengki haram. Apa ada ilmu? Apa itu dengki? Dan berilmu tentang cara terapinya, menghilangkan dengki, mengobatinya. Itu wajib. Dua hal sifat-sifat buruk yang lain. Karena ilmunya, insya Allah ada buruk dah. Ada benar go. Bukan. Kena ilmu kena kai buruk. Yang buruk gara-gara ilmu. Yang dik nak kagak tu. Punya nak ilmu ada dong wayang. Ya, dukna ilmu dikna. Ni mana? Lebih parah lah. Maka di Aceh sebenarnya tahapan membuat itu syariat Islam di Aceh itu mulai oleh pembinaan, dimulai dari ilmu tentang Islam, bukan penampilan. Kita juga galak ke penampilan, ke isinya, kemasannya, yang itu hina yang lalu kemasan, kena tahu blue begat, merah begat, atau mereka puji penampilan. Lainnya pak mulai langsung hukuman. Gimana hukum orang ada pernah? Menyugulam tak pernah tarik langai. Ada budak sino naik tarik langai. Isa tahu sih. Ipeling keratang sih. Bagaimana saya tak pernah tahu. Malah gagal di langkah-langkah awal. Di dalam ilmu dasar Islam di sana gagal. Kemudian kita mau syariatkan mereka di dalam kejahilan. Tak mungkin lah. Kita yublung dan tubuh. Mereka punya hati, punya mata hati, punya keinginan beragama. Tetapi tak mungkin mereka berjalan dalam kegelapan. Matanya memandang. Menyuhana cahaya ambil kalau terbut. Kiblit dalam tubuh, kenapa dia dapat dia? Baru berfungsi mata, mereka butuh sinar, butuh cahaya. Begitulah akal dan hati. Baru mereka bisa melihat yang baik dan buruk. Mereka harus disinari dengan nur ilmu. Ilmu yang paling mendasar itu wajib. Maka adik-adik kuayu menyuji lafaz Quran ger akhlak launa ilmu dasar. Artinya kita lebih lengkap. Yang baik menoi dia wajib lagak tak diwedah. Gak ada lagak di wajib. Ya kan? Sampai dia puji akan ke yang wajib-wajib hana bere ni kena lubut gadah lawa di masyarakat yang yang interaksi pani ayat doa yang wajib sampai keluar malim ditak ayat doa di masyarakat ayat doa puji puji sebab yang doa bercara lagi yang doa dengan mufum di. Tetapi yang paling terasa adalah kepribadian. Orang tua yang paling bahagia level dan akhlaknya. Dia fai Quran itu mayang hidup.
Ya, ada yang tampu bro hai dem, mat English bro ngaji apa Quran, tiga ya ada tahu betul pergi bro, ya kan? Yang terasa itu tetap akhlak. Ilmu sendiri pun tidak akan diterima apabila pemilik ilmu itu kepribadiannya tidak diterima oleh orang. Munyurun hamil tak ilmu yang jadi hamil tak urut. Jadi masalah Islam itu diterima karena pribadi Muslim yang baik. Masa orangnya itu tapi ulang-ulang diingat. Orang tanya yang tinggal di Eropah. Hari tinggal jadi kompli-kompli belum ada gede. Jadi aku berkata ini ada tai pergi ke jalan orang ini kegak ini dan betul-betul itu punya masalah rumah itu punya anaknya itu mau masalah rumah itu punya anaknya kayak gepoh-poh lima mau masalah dalam pendidikan kayak gepoh-poh liai lagi nyo mental ni ya tunggu di rumah olehnya ide didik binatang berfungsi ada didik yang binatang tapi yang binatang berfungsi asal bahu ulung bukanya tapi yang bahu dia ulung asal bahu di bahu maya pot lima tahun itu asalnya dalam pungai lain dah dia tu dalam punjui dalam kalau di bahu ulung budak dia tu rupanya waktu pas tadi di asal lagi ulung mudah hanapan tadi di ulung dia tu dari dia Igo asal betul lagi ulung itanya masa ulung dia tu itu bahasa hanya ada berlaku juga soalnya yang berlaku dia masa Muslim tidak sesuai dengan Islam akhirnya kita melihat Islam kita melihat Muslim tidak match Islam berbeda dengan Muslim Muslim berbeda dengan Islam wadai terperiksa ada kegagalan pendidikan Islam di sana mereka Muslim tidak tahu Islam secara memadai makanya aku dengan daging nyuruh daerah boarding kamu lagi makan udah ada dua ni bang jajak kudi gula jajak kayak rumput narkoba dekat di Simora yang nadanya payah tak paman ke dia paman dalam lingkungan dalam daerah ini bebek masalah itu sementara hidayah ini semua masalah ni ada fasilitas dan macam-macam artinya ini butuh penyelamatan mereka mengharap dunia pendidikan itu bisa menyelamatkan dari dekadensi dan kerusakannya maka dalam halnya alhamdulillah semoga ini ada yang harap pergi ke tempat penyelamatan sehingga yang lahir di sini menjadi manusia-manusia sukses. Kalau sukses akhlak, insya Allah ke depan akan sukses. Karena caranya iji jududoh ini cara bidang dan nabi nak akan cara ni. Tetapi untuk pegat yang payah mulai paling dini meredak SD modern yang kamu itilah lucu SMP kamu itilah lo juga SMA lebih parah lo yang kaji kutu
Maka nyoka yang tinggi orang. Maka laharnya di dalam peringatan Maulid yang lagi ini menjadi persoalan bersama. Akhlak itu dimulai daripada ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kemampuan kontrol emosi, kontrol selera, dan selalu berada di dalam garis yang seimbang. Itulah akhlak. Kemampuan kontrolnya ke yang boleh dididik. Munyo macam terdidik oleh lingkungan rumah tangga. Maka ini ke yang pegah di Nabi. Kullu mauludin yuladu ala al-Fatrah. Semua anak itu dilahirkan dia bersih. Yang membuat dia Yahudi atau Nasrani, abawahu, ibu bapanya. Hidayah. Karena mandu-mandu miknya guru pertama pun bahasanya pasti bahasa ibu, bahasa ayah. Makanannya juga makanan ibu. Yang kedua juga makanan ayahnya. Nyen manusia. Dan yang pekerja ke makanan penajuh timpan biasa rapai. Karena ujinya. Pakai dalam duduk saja. Karena memang uji dua saja. Pakai kuah pria. Dia ke makanan favorit. Hai karena uji. Yang makanan favorit. Cimnya lahir itu uji kita yang mana. Itu gaji bahasa-bahasa lain. Tergantung orang tua. Semuanya dari orang tua. Agamanya juga begitu. Maka hinan yang paling menentukan tugas pendidikan, persiapkan generasi dini ini sampai dia menjadi manusia yang mampu baik di dalam semua aspek kehidupan yang dia jalani. Yang Islam. Maka hanggepi purno dalam Islam yang tertuai yang tak dalam masa pendidikan Islam yang gurunya hidup jarang yang ada berbicara iji yang nanti naga bangsa payu wilayah nya hanya yo mafai bagi te mafai hanya nya juk jakui ilmu dasar berkabere ikah jak cepu ya ulah dia semua kene menurut berbicara kita paksa bujuk sekulah kedoktoran han lewat tak sobo habis mati belum ada uji dulu terjadi malpraktek lebih dia menasih dalam agama dalam agamanya naladung segi ahli ibadah nyotayu mafai nyafi tapi menyudahi buku ibadahnya ini memang itu ibadah. Nyanyo baru dia tak ahli ibadah. Kedahli ilmu. Nyanyi dia ke pekerja. Mana-mana manusia yang kelebihan. Mesti pegang ranking lebih. Nyanyi yang sukses ada di ranking tak ada. Ini kan dosa kalau dia mesti ranking kalau ini je kerja je. Hai lo tinggal dong kan. Gura-gura pikir pula. Lo nangun tanah di gula dia. Tiga-tiga tanah SMP. Leduk nanamnya di pakai je naik sambung di gula. Duduk je kerja terus je. Ya. Agen to rồi. Nangan leduk sambung pendidikan. Hai lu sambung sih, sambung daya, ada yang sambung pendidikan. Isi je baca jawab motor dulu kaji ketupi lembu. Baik tupi kaji ketupi. Duduk iwonga ni lepas kuliah kaji kekene. Tije kaji ketupi, dia baru je kekene. Pakai katil lagi.
ini kawan pakai izin yang kehina ilmu hadapi dulu ada imukan lagu dia pegang abang orang hanya jadi iblau iblau itu pelagu barang yang kedua lagi artinya mereka juga cerdas secara akademis, mereka tidak cerdas tapi dalam kehidupan punya kecerdasan lain. Kecerdasan orang beda-beda. Bukan dia tidak bukan ranking ta karena dia lagi mafai QAU pasti dia merupakan ranking ta. Awak dekat AU dia ranking ta. Ya kok uji. Ya kan? Oleh Allah buka tanyung-tanyung hawa bersih nak penting bersih. Ya kan? Pakat nanggro kedaya puto. Karena ya ubin pun tak perlu tukang kebersihan ulang anak penting. Bersih penting. Bagian kebersihan ulang anak penting. Kalau buat lagi kami ini gugih Hawaii tapi ibu tu cara ibu gilih hidup. Semuanya manusia itu penting. Buat mereka menjadi penting dalam bidangnya. Buku pula gak ada mesin motor, body motor lah gak ada. Tak boleh medang hana bahan, hana punggi lagi. Ya kan? Itulah pendidikan mereka sekarang sudah sadar. Semuanya itu penting. Makanya budaya awak cermat. Mereka sesuatu yang dalam bagian struktur besar. Itu semuanya penting. Tak ada yang tidak penting. Sehingga kena sebut manggeng jalan. Memang ada bau dan penting. Tapi nyana kita depan membuat yang lain menjadi yang penting jadi tidak penting. Karena kita enggak mementingkan sesuatu yang kita anggap tidak penting. Maka saling menghargai itu penting. Bukan pujian baku menyuhana soeu. Orang kaya baku gede. Hana tukang mereka hidup hana manfaat itu bakunya. Maka sebenarnya anak-anak yang tak ada ranking itu yang penting anda rajin saja. Punya kepribadian yang bagus, insya-Allah akan sukses. Oh yang nak ranking itu juga harus baik. Jangan sombong. Jangan melihat yang lain hina. Pada satu saat mungkin mereka jauh lebih hebat ke depan. Yang dulu bodoh. Hai nona udah jika pengusaha besar. Kita boleh haji dulu, tapi gapai dulu. Ya kan? Mereka orang nomor satu kaya di lingkungannya. Pengusaha. Tidak baca harus tahu. Baca harus tahu. Nah ulung nak. Baklung nak. Itu pasti dah duri. Itu baca nak. Tapi dia lebih tu ada buah kaya boleh jalan-jalan. Ya kan? Artinya kecerdasan itu bukan satu bidang. Anak-anak itu jangan dianggap bodoh dia. Kalau satu bidang tak bisa, yang lain itu masih bisa. Banyak sisi-sisi yang baik lain. Ilung na murilong betul. Nya pengalaman tu murilong. Patut tak buat ayu mafai tak buat je. Tiang je ya ju. Lihat ada file langsung tu apa. Yang itu. Tetapi waktu itu program IT mereka jadi di depan. Sesuatu yang sangat sulit yang tidak mampu mereka yang kita anggap cerdas, tapi dia bisa. Hanya tak pernah diri. Lupa je manusia itu ada kelebihan di bidangnya. Maka pemimpin yang cerdas itu mampu memfungsikan mereka peran yang sesuai dengan bidangnya, bukan mengabaikan, bukan membuang. Jadi kenurut doa tidak ulung yang utuh sibak kayanya hantu.
Gedung pakai gedung memanfaatkan sehingga berfungsi. Sebuah mesin gagal karena ada elemen yang disfungsi. Walaupun kadang-kadang secret kawan hanya fungsi, mati fungsi bina. Kemampuan memfungsikan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagi bantu orang kasihan berfungsi, orang kaya berfungsi, orang jara berfungsi madu-madu sehingga menjadi sebuah kekuatan. Islam berekspansi sampai ke dataran Eropa karena Islam mampu memfungsikan umatnya lewat rumusan Islam. Tidak terlihat, tidak apa-apa mereka lahir di dalam kemah penggembala kambing, tetapi mereka menjadi pejuang, menjadi penghuni syurga. Semuanya dimulai oleh karakter dan akhlak sesuai dengan rumusan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilahi wal ma'af. Mudah-mudahan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah memberi manfaat untuk kita, masa depan kita, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah wa malaikatahu yusalluna